Halo, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya Anda menggunakan Optionetic Platinum Pro untuk mencari kandidat. Dalam hal ini adalah kandidat kalender. Optionetic Platinum Pro ini sangat kompleks ya. Di sini saya akan menyajikan yang sederhana dulu. Misalkan Anda ingin trading atau mencari kandidat kalender, Anda bisa mencarinya dengan menggunakan Smart List, yaitu list yang disediakan oleh Platinum. Nah, kemudian tinggal klik strategi yang Anda inginkan. Misalkan saya ingin mencari kalender yang sifatnya sideway, bolak-balik, katakanlah kalender put. Tinggal klik di bagian ini. Kemudian nanti akan tampilan seperti ini, di mana Platinum akan mencari di dalam 60.000 trade selama kurang lebih 60 detik. Nah, ini sudah diperoleh. Anda lihat hasilnya dari screening kalender put dari Optionetics. Wah, banyak ya. Widih, banyak sekali nih. Wah, banyak sekali. Macam-macam. Wah, ada berapa nih? Ternyata ada 100 kandidat. Pasang semua. Apakah dipasang semua? Anda mulai bingung ya. Widih, kalau begitu mendingan langganan DaVinci dari Dewa Option ya. Kandidatnya hanya 1 atau 2 buah saja. Itu pun per minggu, atau per minggu bisa beberapa kandidat kan. Dibandingkan dengan ini, satu kali klik ada 100 buah kandidat. Wah, itu pun hanya kalender nih ya, belum lagi yang lain kan. Lalu Anda mulai bingung, pilih yang mana ini? Nah itu. Nah, untuk kandidat kalender ini biasanya saya akan klik perbandingan antara max profit dan resikonya. Ya, kita klik di situ urutannya berdasarkan maksimum profit dan resikonya. Kemudian kita juga melihat IV-nya, implied volatility-nya. Ya, jadi biasanya untuk kalender ini IV sell-nya lebih tinggi daripada IV buy-nya. Yang short leg-nya IV-nya lebih tinggi dibandingkan dengan IV long-nya. Oke, kita lihat di sini STX ya. Kita klik di sini STX. Nah, ini adalah analisa tentang kalender STX strike Juni Januari ya, masih panjang. Seperti ini. Jadi ini main panjang. Anda lihat sampai dengan Juni 2011. Lama sekali nih. Dimana modalnya murah, yaitu hanya berapa nih? Sekitar $30 dengan maksimum profitnya berapa? $100 lebih, atau dengan maksimum profit 355%. Waduh. Kemudian implied volatility-nya saat ini ada di sini. Yang paling dekat adalah di garis merah ini. Sekilas dilihat oke, dengan range BP yang sangat lebar, yaitu di antara 11,61 sampai dengan 18,79. Hanya saja saya kurang minat di sini. Kenapa?
karena ini implied volatility-nya lagi tinggi. Biasanya kalender itu dipilih pada saat implied volatility-nya yang sedang di bawah dan cenderung naik gitu. Dan lagian ini jangka waktunya cukup panjang, yaitu setengah tahun. Bayangkan Anda main setengah tahun, wah terlalu lama ya. Jadi yang ini saya lewatkan saja ya, dengan dua alasan, yaitu pertama adalah jangka waktunya terlalu panjang, yaitu 6 bulan. Kemudian implied volatility-nya masih tinggi ya. Biasanya kalau kalender kebagusin itu adalah implied volatility yang cenderung naik gitu, dari bawah ke atas. Oke, jadi yang ini saya lewatkan. Nah, kemudian Anda bertanya-tanya, loh kok dilewatkan? Bukankah ini hasil dari screening Optionetics? Loh, ntar dulu, emangnya semua yang dikeluarkan Optionetics bagus? Belum tentu ya. Dia hanya membantu kita ya, membantu kita untuk mencari IV-nya, mana yang sedang tinggi IV short-nya. Oke. Mari kita lihat yang lain. Misalnya EWZ, kita lihat di sini ada EWZ di mana short leg-nya lebih dekat, yaitu Maret 2011. Kita lihat ya. Kemudian kita lihat EWZ. Nah, ini adalah EWZ. Nah, ini lebih masuk akal karena jangka waktunya lebih pendek. Kemudian kita lihat implied volatility-nya sedang di bawah dan menuju ke atas. Oke. Jadi untuk implied volatility memenuhi syarat. Kemudian jangka waktunya ya berapa ya? Sekitar 3-4 bulan lah. 3-4 bulan dengan maksimum profit 180%. Ya. Ini adalah tentang ETF dari Brazil. Ya, apakah langsung pasang? Oh, sabar. Nanti dulu. Karena ada beberapa analisa lain yang belum kita lihat. Kita lihat di sini misalnya adalah WLL. Ya. Juga sama, short leg-nya Maret 2011. Ya, ini adalah WLL. Bermain kira-kira 3-4 bulan. Dan implied volatility-nya bagus ya, sedang di bawah dan cenderung naik. Oke. Nah, katakanlah misalnya ini dianggap bagus dan Anda ingin menganalisa lebih jauh, apa yang harus Anda lihat? Yang harus Anda lihat adalah apakah option daripada WLL ini cukup liquid. Oke, kita lihat optionnya, yaitu Maret. Kita lihat open interestnya. Dari open interest ya lumayan lah ya, karena jangka waktunya masih panjang. Kemudian kita lihat open interest yang bulan November, dan lumayan ya, dibandingkan misalnya dengan bulan Desember juga oke ya. Tetapi ada tetapinya, volumenya kecil. Itu yang kita kurang sukai. Anda lihat volume Desembernya, walaupun hari ini adalah expiration dari bulan November, tetapi ternyata option yang untuk bulan Desembernya volumenya pun masih kecil. Jadi ini yang saya kurang sukai. Ya, Anda lihat Novembernya kecil, Desembernya pun kecil volumenya. Apalagi yang bulan Maret ternyata masih nol, hari ini tidak ada transaksi. Jadi untuk itu saya lewatkan ya. Apalagi bulan Juninya kan, tuh lihat ya. Jadi WLL ini dengan alasan optionnya kurang liquid, yaitu volumenya nol. Jadi saya lewatkan saja ini. Ya, saya tidak mau masuk dengan underlying yang optionnya seperti ini. Oke.
Kita lanjut misalnya dengan EVA. Ini EFA. EFA ini adalah apa? Adalah ETF. Ya, oke. Implied volatility oke. Ya, dari bawah cenderung ke atas karena kita main kalender. Kemudian bulannya bagaimana? Widih, bulannya cukup panjang, yaitu Juni 2011. Ya, wah ini main 6-7 bulan nih. Sudah, kalau gitu kita lewatkan saja. Terlalu lama jangka waktunya. Kita lihat yang lain adalah yang agak dekat-dekat. Nah ini, misalnya Februari 2011. Nah, ini main kira-kira 3 bulan. Kita lihat. Ini ya, nah ini implied volatility-nya sedang di bawah dan akan cenderung naik ke atas. Kelihatannya ini oke, tapi kita akan lihat dulu apakah preminya atau optionnya liquid ya. Kita lihat. Nah, ini adalah option dari ANF. Kita lihat yang Februari. Untuk open interestnya cukup oke ya. Jadi jumlah kontrak yang beredar di pasar untuk strike tersebut oke, dan dilihat volumenya juga di sini sudah ada yang diperdagangkan. Kemudian kita lihat yang bulan apa nih? Bulan Mei ya, pasangannya Februari dan Mei. Bulan Mei-nya volumenya masih kecil ya, tetapi di sini sudah mulai ada geliat, yaitu ada 1 transaksi. Dan sebaiknya kita melihat yang bulan dekat, yaitu Novembernya bagaimana. Nah, Novembernya untuk strike yang ATM boleh dikatakan liquid ya, cukup menjanjikan, karena nantinya pada saat bulan Februari itu volume dari optionnya mendekati Februari. Untuk strike Februari akan semakin naik ya. Kita melihatnya dari acuan November dan Desember, karena November Desember ini adalah bulan yang paling dekat. Tuh lihat ya, sudah oke. Jadi untuk open interest oke lah ya menurut saya nih ya, walaupun volumenya masih kecil, namun biasanya nanti mendekati bulan Februarinya akan semakin naik. Jadi kalau Anda masuk ANF ini, dapat dikatakan Anda nawar santai ya. Kemudian kita lihat ya, misalnya saya akan nawar ANF ini dengan apa? Dengan underlying bulan apa? Ini ANF ini Februari Mei ya, strike 46 put. Kita lihat ANF untuk strike 46 put ya. Ini klik kanan, buy kalender. Kemudian kita lihat apa gambarnya, yaitu strike berapa bulan Mei dan Februari. Harganya 1,60. Ini adalah risk profile-nya. Ya, sekilas info sih cukup menjanjikan ya. Dengan apa? Modal 160, potensi profitnya 259. Itu profit lebih dari 100%. Tapi nanti expiration di bulan Februari. Oke. Dan kemudian di samping ini Anda juga harus melihat chart ya, apakah dia akan sideways ya di sekitar ini, yaitu di sekitar 39 sampai dengan 54 ya. Underlyingnya sekarang ada di sini, ada di 47,29 ya. Kita lihat dulu chartnya ya. Nah, ini adalah chart dari ANF
dia sudah melewati earning, berarti earning selanjutnya mungkin akan terjadi di bulan Februari atau Januari barangkali. Saya tidak tahu kapan dia earning lagi. Tapi yang jelas batasan BEP lower dan BEP uppernya cukup menjanjikan ya. Dia berada di tengah-tengah kandang dan diyakini dia akan bolak-balik di sini. Kemudian dari analisa implied volatility di sini juga oke, dalam arti IV-nya di bawah sini. Ya. Kemudian nanti Anda juga harus melihat news dari INF ini, dari briefing dari Google, apakah newsnya bagus-bagus, jarang ada gejolak. Kemudian juga Anda melihat ratingnya dari Money Central ya, apakah ratingnya cukup baik. Oke, ini adalah website dari Money Central. Kita lihat di sini. Dan ini adalah tentang INF, di mana ratingnya adalah 6. Ya, 6 ini artinya tengah-tengah lah. Tidak jelek, tidak bagus juga. Jadi sekalipun dia akan naik, tidak akan tinggi-tinggi juga. Katakanlah dia jatuh juga tidak akan jatuh-jatuh banget gitu loh, karena ratingnya 6. Jadi memang kecenderungannya adalah bolak-balik ya. Dan tentang berita dari INF ini Anda bisa dalami lebih lanjut melalui website ini, MSN Money Central. Oke, Anda juga bisa cari tentang news, misalnya di recent news, kemudian tentang rating, tentang insider dan lain-lain. Juga bisa menggunakan riset ini satu persatu dilihatin ya, untuk company INF ini. Oke, jadi dilihat dari chart optionnya liquid juga. Kemudian dari berita anggaplah misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita pertimbangkan strike mana yang akan dipilih kan. Ini adalah INF ya. Misalnya saya akan mencoba kotak-katik sedikit. Bagaimana kalau strike ini Februarinya jangan jauh-jauh amat. Katakanlah Januari ya, kita lihat ya. Nah, Januari itu lebih kecil dia punya break even-nya. Ya. Kemudian kita lihat implied volatility-nya, yang Januari masih di atas, IV-nya di atas dari IV Mei-nya. Oke. Bagaimana kalau saya melihat yang bulan Desember? Oh, lebih kecil ya, jauh. Jadi Anda melihat di sini lebih baik pilih yang bulan Januari ya, daripada Desember, milih Januari 2011. Lalu bagaimana kalau saya pilih yang bulan agak jauh, misalnya bulan Februari? Nah, ini idealnya ya. Tapi terlalu lama nih ya, karena Februari itu berarti masih kurang lebih 3 bulan lagi. Bagaimana jika kita tawar yang Januari saja dengan ongkos 241, peluang profit sekitar di sini 230 sekian kalau dia ada di sini. Ya. Nah, kalau Anda ingin memperlebar BP-nya di sini lebih lebar, ya Anda bisa melihat chartnya. Anda katakanlah main 2 bulan, yakin di mana dulu? Oh, misalnya nih berandai-andai kalau 2 bulan, bagaimana jika ininya digeser lagi lebih bawah? Nah, misalnya di sini, yaitu di sekitar 37,5, dan atasnya ya kita lihat chart untuk yang 2 tahun misalnya. Ini adalah INF yang 2 tahun ya, misalnya atasnya saya naikin lebih tinggi lagi di 57,5. Oke, jadi Anda lihat antara 57,5 sampai dengan 37,5. Lalu apa yang harus dikutak-katik? Nah, saya mengharapkan ada di sini BP-nya dan ada di sini lebih lebar. Nah, lalu
bagaimana kalau kita misalnya punya ide, ya, misalnya membuat double calendar. Ya, saya membuat double calendar. Contoh, katakanlah yang satu itu strike-nya 46, oke, ini. Dan yang satu itu saya naikin strike-nya di 50. Anda lihat gambarnya. Nah, ini. Ya, kemudian bawahnya, oh kurang bawah. Ya, kita bawakan lagi, katakan di strike berapa? 38. Ya. Nah, ini. Wah, ya, ini lebar sekali. Tapi juga terlalu lebar. Katakanlah kita strike dipilih di strike 39, ya, mencapai di sini 3,5. Bagaimana kalau ini naikin lagi di strike 40? Ya, ini dia. Ini mungkin lebih masuk akal ya. Oke, atasnya kita tinggikan lagi di strike 55. Nah, ini dia. Oh, ya. Atasnya atas sekali ya. Mencapai 60 BP-nya. Ternyata market makernya tidak membuat kita mudah untuk menang. Ya, berarti kita cari di 50, ini naikin lagi ke misalnya 41. Kemudian kita lihat BP-nya ada di berapa. Ternyata BP-nya ada di 38, sekian dan 54, sekian. Ya, jadi seperti ini. Ongkosnya adalah, satu lotnya adalah untuk double calendar ini yaitu 2,35 ditambah 2,07, berarti sekitar $440 ya untuk satu lot double calendar ini, dengan potensi profit sekitar 150 ya, yaitu kurang lebih sekitar 30% ya, bermain sampai dengan 2 bulan. Bagaimana? Bagus nggak? 2 bulan seperti ini, 2 bulan 30% ya, dengan asumsi IV-nya akan cenderung naik nanti ya, semakin naik ya. Jika IV-nya naik nih, Anda lihat, katakanlah IV-nya naik 5% ya, misalnya nih, tuh, jadi mengembang kan dia, semakin lebar break even point-nya ya. Ini kalau naik 50%, Anda mempunyai peluang untuk profit di atas 100% ya, dengan modal berapa? Sekitar $400 ya. Jadi kalau nanti IV-nya semakin naik, potensi profitnya Anda bisa di atas 100% atau paling tidak mendekati 100%. Tapi itu dengan catatan jika IV-nya naik ya. Jadi begitu ya, kalau Anda mencari kandidat kalender dengan optionetics ya, Anda harus mencari satu, apa? IV atau implied volatility dari leg sell-nya lebih tinggi daripada IV long-nya, itu pertama. Kedua, kita lihat juga apakah ini open interest-nya memenuhi persyaratan ya, volumenya ya, premium option-nya ini bagaimana, apakah bid ask spread-nya terlalu lebar? Jika terlalu lebar jangan masuk ya. Demikian juga lihat open interest dan volumenya. Kemudian Anda melihat apa sisi teknikalnya dari chart ya, bagaimana chartnya, seperti apa, apakah ke depan itu ada event yang mempengaruhinya ya. Di sini kita lihat bahwa INF ini sudah melewati event earning ya, jadi event earning yang berikutnya masih lama. Oke. Kemudian kita harus juga melihat tentang analisa ini, newsnya, ratingnya ya, beritanya bagaimana. Dan bukan hanya dari MSN, Anda bisa melihat dari Google Finance, dari Yahoo Finance, dari MarketWatch ya, dan dari website yang menyediakan berita-berita seperti ini ya. Kemudian setelah itu Anda mantap dengan tawarannya ya, dengan risk profile ini Anda mantap, Anda tinggal pasang ya, Anda tawar ya, tawar santai ya. Jadi jangan tawar tawar nafsu terburu-buru, Anda tawar santai. Katakanlah saya ingin menawar dulu yang strike 50 ya, dengan cara klik kanan, create duplicate order,
Kemudian karena ini adalah debit, ya saya akan tawar santai ya. Misalnya dengan GTC saya tawar katakan di harga berapa? 1,9, agak jauh. Jadi saya nawar sangat santai. Kemudian saya tawar di sini katakanlah 2 lot. Oke. Kemudian jika mantap dengan posisi ini, kita tinggal klik confirm ya ini dan send. Nah, nanti segera akan tampil pada menu working order tuh ya. Anda lihat saya menawar santai kalender INF ini ya dengan GTC. Oke. Jadi itu bagaimana caranya Anda mempertimbangkan masuk kalender yang didapat dari Optionetics. Demikian video ini. Saya Tatang Surya dari The Option mengucapkan salam sejahtera. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.